Blok Paku Haji di Dusun Serang, Desa Datar itu merupakan salah satu kampung awal yang ada di Desa Datar di daerah Dusun Serang sekarang. Tetapi perjalanan kampung Paku Haji itu sebenarnya jauh lebih tua karena tempat itu disebut dalam kisah Ciung Wanara versi Dayeuhluhur itu. Menurut ceritanya itu dulu itu yang pertama-tama bertempat tinggal di situ itu adalah seorang yang pada zaman dulu itu bernama Ki Haji Ali atau Ki Ghazali atau Empu Jali, juga bisa juga seperti itu. Itu merupakan guru dari Raja Ciung Wanara. Jadi sebenarnya gurunya lebih tepatnya dia itu guru yang mempersiapkan atau melatih Ciung Wanara sebelum menjadi raja. Kemudian kampung Paku Haji sendiri itu merupakan berada di lokasi yang sebenarnya sudah berbeda dengan waktu sekarang. Menurut hasil penelitian yang di Keramat Kiara Lawang, kemudian di Bukit Pasir Nangka, kemudian di Tebing Cikuda, itu kampung Paku Haji itu sebenarnya sudah beberapa kali pindah sebenarnya itu. Berbagai kejadian menyebabkan mereka harus pindah dari lokasi tersebut. Di antaranya adalah kejadian longsor besar. Longsor besar pada tahun 1889 itu menyebabkan kampung Paku Haji itu pindah. Kemudian mereka itu berpindah ke kampung yang disebut Kampung Pasir Nangka. Kemudian Kampung Pasir Nangka itu sendiri sebenarnya dulu adalah sebuah tanah larangan karena tempat itu merupakan menyimpan jejak Ciung Wanara, sehingga oleh kepala desa waktu itu dimungkinkan adalah kepala desa kedua Desa Datar itu sebenarnya itu adalah sebuah yang dikeramatkan gitu. Sehingga mereka membuat perkampungan yang berada di sebuah lahan keramat, sehingga akibatnya sekitar 50 tahun kemudian kampung itu pun bubar kembali dikarenakan terjadi pemberontakan DITI yang menghancurkan seluruh perkampungan tersebut. Sehingga kampung Paku Haji itu kemudian pindah kembali ke sebelah bawahnya itu yang sekarang menjadi perkampungan Blok Paku Haji sekarang ini. Yang paling timur ini di dekat sawah bubuk ini. Sawah bubuk artinya sawah yang longsor ini. Seperti ini. Ini di sini ada batu-batu yang konon katanya mengandung batu bara di sini itu. Ini sungai apa? Ini daerah Cikuda memang cukup menarik bagi saya karena itu adalah dari sekian banyak batu triangulasi yang ada di tanah Dayeuhluhur. Itu hanya batu itu saja yang berada di tepi jurang itu. Yang lainnya biasanya di tepi bukit atau di tanah dataran, tapi yang itu di tepi jurang. Ini saya punya sebuah teori bahwa apabila sebuah tempat itu ditumbuhi dengan pohon walen di tanah Dayeuhluhur, maka tempat itu bisa dimungkinkan memiliki cerita sejarah yang berhubungan dengan episode Ciung Wanara di tempat ini. Ini kita ketahui sendiri ini berada di dekat dengan kampung Paku Haji ini yang merupakan episode Ciung Wanara yang ada di Desa Datar. Itulah monyet yang ada di Ciwitali itu, nampak gerak-gerak di bambu itu. Seperti itu, ini nampak ini seluruh hutan ini penuh dengan monyet ternyata. Inilah batu Cikuda yang saya yakini sebagai titik 234 atau titik saya sebut titik Jisamsu ini. Ini di bawah pohon tamiang di sini. Ini ada sebuah batu besar yang di atasnya ditumbuhi pohon tamiang. Kita cuma kelihatan segitu aja. Dan di bawahnya adalah jurang yang sangat dalam dari Sungai Cikawalon. Dan di sebelah sana itu adalah Munggang Cikupa Singaraja. Ini juga kayu tamiang. Dan di sebelah sini juga di atas itu ada pohon benda ini seperti itu. Saya yakin inilah yang disebut oleh orang-orang dahulu sebagai batu Cikuda yang berada, atau setidaknya ini adalah titik 234 itu berlokasi di sekitar sini. Itu di bawah sana nampak Sungai Cikawalon dan lewinya itu saya tidak tahu lewinya apa, lewi Lengsar apa lewinya Muni atau lewi Singaraja katanya itu. Dan ini ada sungainya di sini. Sungai nanti ke bawahnya itu berupa air terjun ini. Ini saya menduga dulu batu 234 itu ditanamnya di sebelah sini nih, tapi batunya sudah tidak ada ini. Ini sebab ada bekas-bekas seperti dicangkul atau entah karena longsor atau dicangkul, saya tidak tahu. Yang jelas di tempat ini ada bekasnya, bekas pekerjaan manusia di sini.
Ini karena menurut ceritanya dulu di tempat ini ada pohon dadap, ini saya akan menajamkan sebatang pohon dadap duri yang saya temukan di daerah ini, karena dulu kata juru kunci di sini ada pohon dadapnya. Ini saya akan menanam di tepi jurang ini. Urusan pohonnya nanti tumbuh atau tidak ini saya serahkan ke penghuni tempat daerah ini. Ini adalah pohon dadap yang saya temukan di sekitar ini dan akan saya tanam di dekat batu Cikuda ini. Ini batu Cikuda dan saya akan membuat sebuah ciri atau sebuah ciciren di daerah ini. Tapi karena tebing ini yang di bawahnya begitu mengerikan bagi saya tidak berani membuat ciri di sebelah sini. Saya akan membuat cirinya agak ke sebelah barat sedikit, itu kurang lebih 30 meter sebelah sana, itu saya akan membuat ciri di sana. Jadi di cirinya untuk mengganti patok 2, 3, 4 itu saya akan menaruhnya di sebelah sana, karena di sebelah batu yang aslinya ini saya merasa takut lah, istilahnya begitulah. Tidak berani, kan di bawahnya adalah jurang yang sangat tinggi sekali. Inilah peta penanda yang saya gunakan untuk di daerah batu Cikuda ini. Ini saya tanami batu dan hanjuang. Kemudian itu ada mata air kecil yang saya juga bikin. Ini saya tidak berani membuat di tepi batu Cikudanya karena terus terang nih saya juga merasa takut. Itu di sebelah situ tuh agak bergetar lutut saya ini. Di sebelah ini mudah-mudahan juga memiliki makna yang sama, karena batu 2, 3, 4 itu dulu memang pernah ditanam di daerah sekitar sini. Saya yakin tidak jauh dari area ini, walaupun batunya tidak bisa ditemukan sekarang. Inilah Bukit Pasir Nangka, ini kuburan disebut dengan kuburan Pakuaji. Dan Bukit Pasir Nangkanya itu kurang lebih sekitar ini nih, daerah ini. Mungkin intinya sebelah sini yang merupakan dulu perpindahan kampung Pakuaji ketika setelah terjadi longsor besar, yaitu longsor di Sawah Bubuk. Mereka pindah ke tempat ini karena kampung Pakuaji sudah tidak muncul lagi pada peta tahun 1898.